Kau tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek! Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kalagemet, Raja Majapahit yang kedua. Dia bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-23 dengan judul Pemberontakan Rakuti. Dalam seri ke-667 ini didukung oleh para pemain Dedi sebagai Linggawasa, Jujum sebagai Pangpung, Chris Urspon sebagai Rakuti, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Pangpung dan Linggawasa beserta 700 orang-orangnya merasa cemas karena Rakuti belum juga kembali. Sudah semalaman penuh mereka menunggu. Ada terbersit rasa khawatir karena penunggang kuda misterius itu tampaknya seorang pendekar pilih tanding.
namun rasa khawatir itu mereka tepiskan jauh-jauh. Kemana Rakuti ini sebenarnya? Apa mungkin dia tersesat jauh di dalam hutan? Linggawasa, kita jangan cepat terpengaruh untuk mencari atau menyusulnya. Siapa tahu ini adalah taktik pihak Majapahit untuk mencerai-beraikan kita. Lebih baik tetaplah di tempat. Ya, orang-orang kita tampaknya sudah tidak sabar untuk cepat-cepat sampai di tapal batas kota raja. Semangat tempur mereka tinggi. Aku khawatir semangat yang sudah begitu tinggi akan turun hanya karena menunggu seperti ini. Iya, menunggu seperti ini memang menjemukan. Tapi mudah-mudahan moral mereka tidak jatuh karena terlalu lama menunggu. Hal ini memang di luar perhitungan kita. Siapa yang akan menduga kalau tiba-tiba di depan kita akan ada seorang penunggang kuda yang berani menghadang? Bahkan dia bisa mempengaruhi Rakuti untuk mengejarnya dan meninggalkan kita begitu lama. Kalau tak ada penunggang kuda misterius itu, kita sudah sampai di batas kota raja dan mendirikan tenda-tenda sambil istirahat menunggu aba-aba untuk mulai bergerak. Iya. Kadang rencana pertempuran bisa terganggu hanya karena perkara sepele. Sudahlah. Kita jangan terlalu merisaukannya. Mudah-mudahan tidak lama lagi Rakuti akan segera kembali. Belum selesai mereka bicara, tiba-tiba dari jauh seorang penunggang kuda datang mendekat. Tubuhnya lusuh dan wajahnya menyiratkan ketegangan yang teramat sangat. Rakuti. Ada apa? Kau tidak apa-apa, Rakuti? Akhirnya aku dapat menemukan kalian kembali. Apa yang telah terjadi, Rakuti? Ya, nampaknya kau masih dalam keadaan tegang dan bingung. Apakah penunggang kuda itu sudah kau bereskan, Rakuti? Kami semua cemas menantimu, Rakuti. Sudahlah. Semuanya sudah lewat. Tidak ada yang perlu kita cemaskan lagi. Dan maaf, kalau aku membuat kalian menunggu terlalu lama. Iya, semalaman penuh kami menunggumu. Tapi syukurlah, kau telah kembali bergabung dengan selamat. Rakuti. Iya. Tidak ada lagi yang mengancam keselamatan rencana kita. Tidak. Rencana harus berjalan mulus dan lancar. Lalu siapa penunggang kuda itu? Dia sudah kubereskan. Tak perlu lagi kita memikirkannya. Oh ya, bagaimana dengan teman-teman kita? Mereka nampaknya sudah tidak sabar ingin secepatnya sampai di pinggir kota Raja Majapahit. Bagus. Semangat yang patut dipuji. Apakah siang ini kita akan berangkat? Iya, siang ini juga. Supaya menjelang senja, kita sudah sampai di tapal batas kota Raja Majapahit. Apakah sesuai rencana? Di batas kota Raja Majapahit nanti kita akan mendirikan tenda-tenda istirahat. Iya. Kalian dirikan tenda-tenda di tempat agak tersembunyi. Kalian istirahat sambil menanti tanda-tanda dariku untuk mulai bergerak. Baiklah. Kami semua akan siap sewaktu-waktu tanda-tanda itu kau berikan. Ayo. Kita segera saja menuju sasaran. Baik, Rakuti. Linggawasa, perintahkan yang lain untuk segera berangkat. Baik. Kawan-kawan semua, segeralah bersiap-siap. Kita akan segera berangkat menuju batas kota Raja Majapahit. Ayo!
barisan pasukan berkuda itu bergerak melintasi jalanan berdebu. Derapnya bagaikan air bah yang bergulung-gulung. Rakuti memimpin di barisan paling depan. Setelah itu di belakangnya Pangpung dan Linggawasa. Sedangkan ratusan orang lainnya berderap memacu kudanya, mengikuti tiga pemimpinnya dengan penuh semangat. Seharian penuh ratusan orang dari perguruan Bukit Kerucuk itu terguncang-guncang di atas kudanya. Mereka bergerak tanpa banyak suara. Hanya gemuruh derap kaki-kaki kuda yang terdengar mengiringi barisan itu. Debu mengepul di udara di siang hari yang terik itu. Matahari yang membakar tubuh tidak mereka hiraukan lagi. Pusat perhatian mereka hanya tertuju pada satu sasaran, yakni Majapahit. Hari telah menjadi gelap, seperti menyimpan misteri yang tak terungkap. Batas kota Raja Majapahit diam tak bergerak. Namun itu tidaklah lama, karena sebentar kemudian terdengar gemuruh derap kaki-kaki kuda mendekat. Sejenak kemudian, batas kota raja yang tadinya diam menjadi sibuk. Rakuti mengawasi keadaan sekeliling. Diam, tak ada tanda-tanda yang mencurigakan. Dia masih belum puas. Lalu dia sendiri turun dari kuda dan memeriksa sudut-sudut gelap serta tempat-tempat yang dia duga bisa digunakan lawan untuk sembunyi. Tidak lama kemudian dia kembali lagi. Bagaimana Rakuti? Amankah tempat ini? Ya, rasanya kalian bisa istirahat dan membuka tenda di sini. Kenapa tidak di tanah yang agak lapang? Tidak, itu bisa menimbulkan kecurigaan. Tempat yang banyak pohon begini lebih aman dan tersembunyi. Kalian bisa istirahat dengan nyaman sambil menunggu tanda-tanda penyerangan. Baiklah Rakuti. Linggawasa, perintahkan yang lain turun di sini dan segera membuka tenda-tenda. Baik, Pangpung. Teman-teman, kita berhenti. Turunlah dari kuda kalian dan segeralah membuka tenda-tenda. Kita istirahat di sini. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Malam harinya, Rakuti tak segera memasuki kota raja, melainkan bersama Pangpung dan Linggawasa duduk membicarakan masalah persiapan penyerangan. Mereka duduk bertiga di tenda Pangpung.
Karena jumlah mereka cukup banyak, maka perlu dibagi menjadi beberapa pasukan kecil, di mana masing-masing pasukan kecil dipimpin oleh beberapa orang lagi. Pangpung dan kau Linggawasa. Iya, Rakuti. Pasukan ini terdiri dari 700 orang. Benar, Rakuti. Tidak lebih dan tidak kurang. Nah, dengan kekuatan 700 orang ini, kita masih harus membaginya menjadi beberapa pasukan kecil yang nantinya akan bergerak serentak dari ketujuh arah. Oh, maksudmu pasukan dibagi menjadi 7 kelompok? Ya, 7 kelompok ini masing-masing berjumlah 100 orang. Akan dipimpin seorang yang nantinya kalian pilih sendiri orangnya. Iya, baik, Rakuti. Gagasan yang tepat dan jitu. Kalian berdua sebagai pusat pimpinan akan terus memantau perkembangan demi perkembangan dari masing-masing pasukan kecil, sehingga serangan bisa tepat menikam lambung sasaran. Bagus. Aku setuju. Lalu kapan kami mulai bergerak, Rakuti? Ingat ini baik-baik. Apabila suatu malam, entah besok atau lusa, kalian melihat sebuah panah berapi melayang tinggi, menembus udara malam, maka saat itulah kalian bergerak serentak. Serentak dan terpadu menyerbu alun-alun. Iya. Jadi tandanya adalah panah api melayang tinggi dan kita segera menyerbu alun-alun. Ya, dan ingat, serbu alun-alun dari 7 penjuru angin. Karena pada saat kalian menyerbu itu, maka saat itu pula di dalam sudah ada gerakan lain, yaitu para narapidana pati dan beberapa prajurit-prajurit yang telah ada di pihakku. Lalu bagaimana kami bisa mengenali yang mana prajurit pemberontak dan mana yang setia pada Jaya Negara? Prajurit-prajurit pemberontak memakai kacu merah di lehernya. Ingat itu baik-baik. Iya. Dan penyerangan ini kita beri nama Gelar Garuda Melayang dan Gelar Sapit Urang. Paham? Iya, kami paham. Segera setelah aku pergi dari sini, kalian cepat bikin pertemuan untuk menunjuk siapa saja dari 7 orang yang akan memimpin pasukan-pasukan kecil. Baik, Rakuti. Akan segera aku laksanakan. Bagaimana, Linggawasa? Aku siap menjalankan perintah. Bagus. Sebelum hari menjadi terang, aku harus sudah ada di Majapahit. Apakah masih ada yang belum jelas? Cukup, Rakuti. Rakuti. Baiklah. Kalau begitu, kalian bisa kutinggal. Rakuti segera bangkit dari duduknya, diikuti Pangpung dan Linggawasa. Keduanya mengantar Rakuti keluar tenda dan menuju tempat kudanya ditambatkan. Rakuti melompat ke atas punggung kudanya, lalu mengangkat sebelah tangannya. Pangpung dan Linggawasa pun berbuat yang sama sebagai salam perjuangan. Setelah itu Rakuti menggebrak kudanya. Sepeninggalnya Rakuti kembali ke Majapahit, Pangpung dan Linggawasa tak membuang waktu lagi. Keduanya segera memilih orang-orang yang dipercaya untuk memimpin pasukan kecil. Dalam waktu yang singkat, keduanya telah membawa 7 orang memasuki tenda. Ke-7 orang itu lalu diberikan pengarahan sebagaimana yang telah digariskan oleh Rakuti. Walakan, Ungkap, Tudung, Cungcung, dan kau, Samitra, Padatala, serta Pagu. Kalian bertujuh aku percayakan memimpin pasukan-pasukan kecil.
Setiap pasukan kecil berjumlah 100 orang. Jadi masing-masing di antara kalian memimpin 100 teman-teman kalian di bawah perintah Linggawasa. Dan Linggawasa ini akan bertanggung jawab atas tugas kalian kepadaku. Tugas 7 pemimpin dari ke-7 pasukan kecil ini adalah bertanggung jawab pada tugasnya masing-masing dalam mengadakan penyerbuan ke Majapahit. Nah, untuk jelasnya, Linggawasa akan menerangkan segala sesuatunya pada kalian. Linggawasa? Ya, baik Pampung. Teman-teman, tugas kita kali ini cukup berat. Tetapi tugas berat ini akan menjadi ringan kalau kita mengerjakannya secara bersama-sama dan penuh rasa tanggung jawab. Ingatlah satu pepatah. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Nah, untuk itu, aku akan membagi tugas-tugas pasukan kecil ini. Sebelum tugas dibagikan, harap kalian semua tahu bahwa kita tidak bertempur sendirian. Di dalam ada prajurit-prajurit Majapahit yang berdiri di belakang Rakuti, di bawah kekuasaan Rakuti. Untuk membedakannya, kalian harus lihat baik-baik. Prajurit-prajurit Rakuti selalu memakai kacu merah di lehernya. Jadi jika kalian berhadapan dengan prajurit itu, dia adalah kawan. Sedang prajurit tanpa kacu merah adalah prajurit Jaya Negara yang harus kalian bunuh. Selanjutnya, dengarkan ini baik-baik. Sasaran kita adalah alun-alun Majapahit. Kita akan segera serentak menyerbu Majapahit dari 7 penjuru dan berakhir di alun-alun. Nah, untuk penyerbuan ini akan kita bagi tugas masing-masing pasukan kecil. Pertama, pasukan Tudung. Dengan 100 pasukan, kau menyeruak kota raja dengan membunyikan nafiri. Buatlah kota raja menjadi kacau dan panik. Nah, saat kekacauan dan kepanikan itu, di mana para prajurit Majapahit belum lagi sadar apa yang terjadi, pasukan Padatala masuk dan menyisir tepian kota raja sambil bergerak menuju alun-alun. Sedang pasukan Samitra secara serentak menusuk kantong-kantong pertahanan prajurit Majapahit, memporak-porandakan musuh untuk melindungi pasukan Tudung menuju alun-alun, di mana Rakuti dengan pasukannya telah lebih dahulu tiba dan menunggu kita di sana. Nah, kalian paham? Paham. Kemudian untuk pasukan Paku. Pasukan Paku menyeruak masuk menuju sasaran-sasaran istana, yakni Istana Majapahit, Istana Kepatihan, dan Istana Kaputren. Penyerbuan ke lingkungan istana ini didukung oleh pasukan Walakang. Sedang untuk pasukan Cungcung dan Ungkap, kalian membersihkan sisa-sisa prajurit Majapahit yang masih berupaya mengadakan perlawanan. Ada pertanyaan? Tidak. Kami tidak paham. Bagus, bagus. Dan sekarang perhatikan. Tanda-tanda untuk mengadakan penyerbuan ke kota Raja Majapahit adalah bila suatu malam, entah besok atau lusa, ada sebuah panah berapi melambung tinggi ke udara. Nah, maka saat itulah kita mulai bergerak. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection.
Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Sementara itu, malam telah berganti pagi, dan Rakuti telah kembali berada di Majapahit. Di wisma kediamannya, Rakuti segera memanggil gurunya dan Rapangsa serta Rabanyak. Di pagi yang cerah itu, mereka berkumpul untuk menyusun suatu penyerangan serentak dan mendadak. Rakuti dan Wong Agung serta Rabanyak dan Rapangsa mulai berbagi tugas. Rakuti, pasukanku yang terdiri dari narapidana Pati telah siap tempur. Aku kembali menghubungi mereka untuk kepastiannya. Dan mereka sudah tak sabar lagi menanti saat-saat yang ditunggu itu. Bagus. Dan tanda-tanda bagi mereka? Mereka masih mengingatnya, Rakuti. Yaitu, bila pintu penjara digedor dan rubuh, maka saat itulah mereka harus bergerak dan menghajar para prajurit jaga yang ditemuinya. Bagus. Semangat mereka patut mendapat acungan jempol. Lalu kalian, Rabanyak dan Rapangsa. Ya, Rakuti. Apa rencana kalian dalam penyerbuan ini? Aku bisa mengerahkan prajurit-prajurit setiaku sejumlah 1.500 orang. Mereka terdiri dari pasukan pedang. Bagus. Pasukan pedang terdiri dari 1.500 orang prajurit. Bagus. Itu berarti kau yang harus memimpinnya secara langsung. Baik, Rakuti. Lalu kau, Rapangsa, bagaimana? Dalam jumlah yang sama, aku akan mengerahkan pasukan tombak. Pasukan tombak. Bagus. 1.500 prajurit tombak. Kau pimpin langsung dalam penyerbuan nanti. Baik, Rakuti. Ini berarti kita memiliki kekuatan yang cukup untuk menggempur Majapahit dan meruntuhkan pemerintahan Jayanegara. Aku akan memimpin 2.000 pasukan yang terdiri dari prajurit panah. Jadi lengkap sudah kekuatan kita yang terdiri dari pasukan pedang, pasukan tombak, dan pasukan panah. Semua prajurit kita yang berjumlah 5.000 orang ini harus memakai kacung merah di lehernya agar pasukan luar yang membantu kita, yakni murid-murid perguruan Bukit Kerucuk yang berjumlah 700 orang, bisa mengenali mana lawan dan siapa kawan. Paham? Baik, Rakuti. Kami paham. Mereka memiliki gaya bertempur tersendiri dan menggunakan taktik. Gelar Garuda Ngelayang serta Sapit Urang. Gelar itu mereka gunakan mengingat gempuran mereka bergerak dari luar. Sedang untuk kita, yang bertugas menggempur dari dalam, cukup menggunakan taktik umpan balik. Taktik umpan balik. Iya, taktik ini kita gunakan untuk memancing lawan, agar bergerak menyerang kita. Sementara dari belakang mereka, teman-teman kita dari perguruan Bukit Kerucuk dengan mudah melumpuhkannya. Lalu bagaimana cara kita memancing lawan supaya mereka terkecoh dan tidak menyadari datangnya teman-teman kita dari belakang? Pada tengah malam, kita semua berkumpul dan bertemu di alun-alun. Diharapkan mereka akan terpancing mendatangi kita. Dan kita sikat habis mereka. Kita akan bertempur habis-habisan di pusat kota raja, alun-alun. Sementara itu, murid-murid perguruan Kerucuk akan menyapu bersih setiap sudut-sudut kota raja. Jadi jelasnya
Kita akan bertempur dan bertahan di dalam. Sedang dari luar, teman-teman perguruan Bukit Kerucuk akan membinasakan mereka. Ya, jelasnya begitu. Hebat. Luar biasa kau, Rakuti. Tetapi aku bagaimana? Kalian semua sudah mempunyai tugas. Masing-masing mempunyai tanggung jawab. Lalu aku? Apakah karena aku orang tua, jadi kalian singkirkan? Kalian anggap tidak berguna? Iya, Rakuti. Bagaimana dengan Paman? Saya kira Paman bisa membantu apa saja. Guru tetap dengan tugas dan tanggung jawab semula, yakni pasukan yang terdiri dari para narapidana Pati. Guru bertugas siap siaga dengan pengamanan di sekitar ruang tahanan. Nah, pada saat yang ditentukan, ketika panah api kita lontarkan menembus udara malam-malam, maka saat itu, guru menggedor pintu penjara dan merobohkannya. Dengan demikian, para narapidana Pati akan menyerbu keluar. Pada saat yang sama pula, pasukan dari Bukit Kerucuk akan menyerbu memasuki kota raja. Sementara itu, pasukan panah yang kupimpin akan bergerak lebih dulu membantai prajurit-prajurit Jayanegara. Disusul kemudian pasukan tombak dan pedang. Nah, sampai di sini semua paham? Ya, kami paham. Ya, paham. Demikianlah apa yang direncanakan oleh Rakuti telah menjadi sempurna. Penyerbuan akan dilaksanakan dalam 2 bagian. Pertama, bagian dalam, dan kedua, bagian luar. Rakuti mengaturnya dengan begitu rapih dan teliti. Pangpung dibantu Linggawasa memimpin 700 murid perguruan Bukit Kerucuk akan menyerbu dari luar kota dengan cara menjepit dan menghantam. Sementara Rakuti, Rabanyak dan Rapangsa akan memporak-porandakan keadaan langsung dari jantung kota. Begitulah, dengan kekuatan 5.000 orang ditambah para narapidana Pati yang jumlahnya tidak sedikit, Rakuti mantap dan bersemangat menjalankan rencana besarnya. Kita tinggalkan Majapahit yang tenang, namun bagai api dalam sekam. Kita sejenak beralih ke Bukit Pangi, tempat para siswa pendidikan calon tanda digembleng. Pagi cerah itu pun Bukit Pangi kelihatan tenang dan tentram. Para siswa belajar dengan tenang. Tetapi di ruang kerja Brahmana Ratu Kuning, nampak 2 siswa tengah berbicara dengan pimpinannya. Mereka adalah Rakai Kembar dan Rakai Warak. Anak-anak, mungkin benar bahwa kita harus segera menentukan sikap dalam menghadapi situasi ini. Penentuan sikap ini sangat membantu Majapahit dalam menyelesaikan masalah. Lalu sikap apa yang akan kita ambil, Bapak? Iya, Bapak. Apakah kita akan mengerahkan kekuatan memasuki kota raja? Atau... Tidak. Pengerahan kekuatan hanya ada pada wewenang Gusti Mahapati Hamangkubumi. Kita baru akan mengerahkan kekuatan pasukan
jika ada perintah langsung dari Majapahit. Lalu sikap apa yang akan kita ambil, Bapak? Kita akan datang ke Majapahit untuk bertemu langsung dengan Gusti Prabu Jayanegara. Bapak, apakah kita akan mohon penjelasan beliau dan mohon petunjuk tentang apa kira-kira yang sebaiknya kita perbuat? Iya. Kita mohon penjelasan tentang situasi apa yang sebenarnya sedang terjadi. Kemudian kita mohon beliau dapat menurunkan titahnya kepada kita agar kita leluasa untuk bertindak. Jadi kita menunggu titah Gusti Prabu untuk bertindak menghadapi situasi ini, Bapak? Ya, supaya kita tidak dianggap melangkahi titah Gusti Prabu maupun Gusti Patih Aryatada. Mengapa tidak langsung saja kita bertindak agar segala sesuatunya tidak menjadi terlambat, Bapak? Tidak, anak-anak. Kita tidak boleh lancang. Bapak, apakah kita akan membawa beberapa prajurit untuk menuju Majapahit? Oh, tidak. Cukup kita bertiga saja. Agar tidak menimbulkan kecurigaan apapun. Mengingat situasi yang sedang berlangsung ini. Sekembalinya dari istana Majapahit, apa yang kira-kira akan kita lakukan, Bapak? Ya, sesuai kehendak dan titah Gusti Prabu. Kita akan disuruh apa dan bagaimana dalam menghadapi keadaan ini. Bapak, bagaimana seandainya negara dalam keadaan darurat? Kita kerahkan pasukan memasuki Majapahit. Apabila Gusti Prabu tidak menurunkan titah apapun? Tinggal tergantung pada keadaan. Yang pasti, kita telah bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan agar bila diperlukan sewaktu-waktu, kita dengan cepat dapat bergerak. Oh, jadi kita tetap waspada dan mawas diri. Sehingga bila sewaktu-waktu keadaan tidak beres, kita dapat bertindak dengan cepat. Iya, benar. Hanya itu yang dapat kita lakukan. Tapi yang pasti, Majapahit dalam keadaan tidak aman. Dan keselamatan Gusti Prabu sedang terancam. Belum ada seorang telik sandi pun mengatakan demikian, anakku. Jika Majapahit tidak aman, tentu Gusti Prabu atau Gusti Patih telah mengirim utusannya kemari untuk memberitakan hal itu. Rakuti memang licik. Dia dapat bergerak tanpa bukti. Hal ini yang menyulitkan pihak istana. Bapak Brahmana Ratu Kuning, saya berkeyakinan benar bahwa saat ini Rakuti sedang menyusun kekuatan yang akan mengancam negara. Iya, saya pun berpendapat yang sama, Bapak. Siapapun akan berpendapat begitu, anakku. Apalagi melihat adanya bukti-bukti tewasnya Panji Ketawang, matinya Rasemi, Rawedeng menyusul Rayuyu. Tetapi bukti-bukti itu masih membingungkan. Ya, kalau begitu, memang tidak ada jalan lain kecuali menghadap Gusti Prabu dan mohon penjelasan beliau. Benar. Kita tidak bisa bertindak tanpa titah dari istana Majapahit. Nah, besok kita akan pergi menghadap beliau. Bersiaplah. Baik. Bapak Brahmana Ratu Kuning. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dari Bukit Pangi,
kita kembali lagi ke Majapahit. Suasana sudah menjadi senja ketika kuda Parasuta datang menghadap bekal Gajah Mada. Isi pembicaraan masih sekitar keadaan kota raja dan warganya yang nampaknya aman-aman saja. Tuan bekal Gajah Mada, sampai sejauh ini saya belum berhasil mendapatkan keterangan tentang Rakuti dengan segala gerakannya. Iya, dia itu memang licin seperti belut. Tak pernah bisa diikuti jejaknya. Kemana dia pergi selalu dapat lepas dari pengamatan. Apakah Tuanku bekal tidak lagi mengamati wisma kediamannya? Untuk sementara ini, aku hentikan. Karena di samping sulit membuktikannya, juga aku pernah kepergok gurunya. Mereka tentu mengadakan penjagaan lebih ketat setelah aku ketangkap basah mengintai wisma itu. Tuan bekal, naluri keprajuritan saya mengatakan, sekarang ini Rakuti sibuk mempersiapkan rencana pemberontakan. Iya, tepat. Naluri keprajuritanku pun juga mengatakan hal seperti itu, Kuda Parasuta. Bahwa pemberontakan sewaktu-waktu bakal terjadi, itu tak bisa kita pungkiri. Masalahnya, dari mana kita bisa menangkap pembuktian ini? Ini yang merepotkan. Aku memang mengalami kesulitan untuk melacak jejak Rakuti. Dia sepertinya pintar menghilangkan jejak-jejak kebusukannya. Tuan bekal. Ada apa, Kuda Parasuta? Belakangan ini ada beberapa prajurit berkacu merah di lehernya. Mereka berkeliaran di tempat-tempat yang tidak biasanya mereka rambah. Maksudmu? Prajurit-prajurit itu kadang berdiri tidak pada posnya. Malah saya bingung. Atas perintah siapa prajurit berkacu merah itu menempati pos jaga yang sebetulnya bukan tugas dia. Ada gejala baru. Pertanda apa lagi ini? Rakuti telah menyiapkan kekuatan dan pasukannya dengan begitu rapih dan sempurna. Sementara Majapahit belum sadar keadaan yang sebenarnya sedang berlangsung. Tak ada yang bisa menduga bahwa Rakuti dengan kekuatan pasukan yang mendukungnya dalam waktu yang tidak lama lagi akan segera bergerak. Namun kapan saat itu tidak seorang pun tahu. Nah, apakah gerakan itu pada akhirnya akan ketahuan? Atau Rakuti pada akhirnya menguasai keadaan? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan hari